sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar, masih ingatkah dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, pasti sahabat rumah belajar masih ingat. Ya, apa saja? Ya, yang pertama yaitu bergerak. Kemudian yaitu bernapas. Yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Keempat, makhluk hidup itu juga berkembang biak. Yang kelima, menerima rangsangan, stimulan atau iritabilitas. Yang terakhir, makhluk hidup juga makan dan minum. Nah, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, karena dia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rumah belajar, mau tahu nggak bagaimana cara perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan? Ayo, mari kita belajar sama-sama. Wabarakatuh. Perkenalkan sahabat rumah belajar, saya Anita Desember SPD, guru SD Negeri Langsalama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sahabat rumah belajar, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif juga terbagi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, nanti diharapkan siswa dalam mempelajari pelajaran ini akan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan juga mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Dan yang terakhir, siswa juga akan mengetahui tumbuh-tumbuhan yang berkembangbiak dengan secara vegetatif alami. Baiklah sahabat rumah belajar, perkembangbiakan tumbuhan yaitu secara vegetatif buatan dan secara vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu di dalam prosesnya ada ikut campur tangan namanya manusia. Sementara yang vegetatif alami itu perkembangbiakannya melalui tubuh tumbuhan itu tersebut dan tanpa melalui perkawinan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, adapun bagaimana cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami? Yang pertama yaitu dengan cara akar tinggal. Nah, sahabat rumah belajar, akar tinggal adalah batang yang tumbuh di bawah tanah atau seperti akar tinggal, akar tongkat, atau akar rimpang. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan pada cara ini seperti tanaman paku. Tanaman paku terdapat spora pada daunnya. Yang ketiga, dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan daun yang berlapis-lapis dan menebal membentuk seperti batangnya. Dan pada dasarnya ada akar serabut. Nah, di dalam lapisan umbi lapis tersebut terdapat yang namanya bakal tunas. Nah, jika umbi lapis itu ditanam, bakal tunas tersebutlah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh dari cara ini seperti bawang bombay dan bawang merah. Keempat, sahabat rumah belajar dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang di dalam tanah digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan bentuk seperti umbi. Nah, jika umbi tersebut ditanam, maka tumbuhlah tunas baru atau individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini seperti kentang dan umbi jalar. Yang kelima, dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah akar tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan.
Nah, pada tanaman jenis ini kita melalui tunas yang ada pada batang tersebut. Nah, jika kita ingin individu baru, maka kita hanya menanam tubuh dari tumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini seperti wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam yaitu geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya tumbuhan seperti pohon strawberry, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh yaitu dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang muncul dari kecambah atau dari kuncup pada dasar permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya seperti pohon bambu, pohon pisang, dan pohon tebu. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tunas adventif adalah akar yang tumbuh di luar bagian batang. Contohnya seperti tumbuhan cocor bebek yang tumbuh pada tepi daun. Sahabat Rumah Belajar, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.